Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa atba'ihi wa jami'a anbiya wa mursalin wa ridika muqarrabin wa qurrabin syahadatina bi bakra marasmana wa ala alihi wa sallam. Jami' awliya jami' mu'minin wa mu'minat nakhusam alif kitab Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Palembang wa sahibul wilayah Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Habib wa Syekh Haji Nurul Ilmi bin Haji Fakhruddin wa Syekh Haji Muhammad As'ad bin Abdul Rahman Siddiq wa Syekh Haji Abdul Rahman wa Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Syekh Haji Imran bin Ankara wa Syekh Haji Muhammad As'ad wa Muhammad As'ad Haji Depan wa Jamaah Ustazi wa Salam wa Rahim wa Syekh Haji Syarwani Abdan Bangil wa Syekh Haji Khalil Bangkalan wa Hamid Pasarwan wa Syekh Nasaman Mulia wa Syekh Manjalid wa Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Kerampayan Saman Ahmad bin Abdul Qadir Jilani Muhammad Tabur bin Isa bin Yazid Abu Sami Judaid wa Baghdadi wa Syarwan Turidi wa Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi wa Lirosh Al-Baqih Mu'adda Muhammad bin Ali bin Ali wa Salih Abu Raih wa Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Salih Abu Raih wa Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Hamdan Abdullah bin Ali bin Aidarus wa ila hadrati Balia ibn Malkan ibn Abbas Syed ibn Sami ibn Nuh Abul Abbas Sayyidina Hidir alaihi salam wa Sayyidina Ilyas alaihi salam wa walidina wa walidihim wa amadina wa amadihim wa amatul muslimin ajma'in wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kepada Allah kita selalu bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan. Setiap saat kita menerima nikmat yang sangat banyak, dan di antara nikmat itu bahwa subuh ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan. Dan tentunya kita juga berharap bahwa duduknya kita di tempat ini sampai kepada waktu isyraq, dan kemudian mudah-mudahan bisa melakukan salat isyraq, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang besar seperti pahala haji dan pahala umrah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berniat i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian kita berharap kepada Allah bahwa setiap langkah yang menuju kita ke tempat ke masjid ini semoga menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya tidak lepas dari kita untuk meniatkan yang lainnya, niat untuk menghidupkan atau meramaikan masjid
niat untuk bersilaturahim, niat untuk menuntut ilmu atau mengulang kaji, berniat untuk mengharap ridha Allah, berniat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya ini dijadikan pahala yang besar untuk kita semuanya. Kemudian juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita akan mendapat syafaat dari beliau. Urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat Allah Ta'ala kabulkan, oleh Allah Ta'ala mudahkan semuanya, dan kita berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nyambung yang lalu, yaitu bermula yang makruh di dalam mengambil air sembahyang. Makruh dilakukan yang 7 macam ini. Nah, makruh di dalam melakukan wudu adalah yaitu 7 perkara. Pertama, memercikkan air daripada kedua tangan. Ujar banjar mangipikakan. Nah, itu banjar. Mangipikakan oleh. Mangipikakan benyo. Habis kena orang. Nah, memercikkan air pada kedua tangan. 1, itu makruh. Nah, yang kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Ya kan? Atau ada nyangkut belum kan? Itu makro. Jadi yang ujar, nah kayak gitu dah. Ya kada. Makruh menamparkan air ke muka. Nah, yang ketiga, berkata-kata di dalam mengambil air sembahyang sambil berwudu, sambil berpandiran. Ada selesainya juga berpandiran le. Sampai ratan berwudu hanya masih aja berpandiran le. Makro kada batal, cuman makro. Nah, arti makro adalah arti makro dikerjakan rugi. Nah, ada dikerjakan rugi, ditinggalkan berpahala. Jangan diartikan ditinggalkan kada apa-apa. Itu jadi katujung gawe bepandiran tak. Nah, jadi sama hukum sunat kan gitu lah. Hukum sunat apa arti sunat? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kan gitu dah. Jadi kalau makruh dikerjakan rugi. Nah, ditinggalkan berpahala supaya suka atau bahwa awan yang dilarang artinya ditinggalkan. Yang keempat tadi, yang ketiga sambil berpandir. Yang keempat, melebihi membasuh
segala anggota dari 3 kali. Lah basuh 3 kali sunat, 2 kali makruh. Sekali sama, sekali basuhan makruh. 2 kali makruh, 3 kali dapat pahala sunat. Nah, dari yang wajibnya 1. Kemudian 4 kali, nah makruh. 5 makin banyak makruhnya. Lah, itu. Atau yang kayak itu tadi. Hanya musab. Setelah itu makruh. Berlebih-lebihan membasuh. Alhamdulillah. Yang kelima, membanyakkan menumpahkan air itu lebih daripada hajat. Malah sebab karena was-was juga bisa. Karena bagi orang yang was-was itu adalah syaitan menyukakan dengan mereka itu. Dinamakan si syaitannya itu ngarannya walhan. Ngaran syaitan nang ketujuh mawaswasi dalam berwudu ngarannya walhan. Yalah yang kelima, membanyakkan menumpah air lebih daripada hajat. Nah, amun kita wah ini kan nyaman berwudu tuh pakai keran, ya kan? Tapi keran itu jangan buka habis. Bukan tangan awan muha lagi dibesuh, tapi umpat besuh juga. Habis nyambur. Nah, jadi bukanya sedikit saja, jangan deras. Apalagi yang dipakai itu misalnya banyu di masjid. Jadi sedikit aja buka asal keluar. Kalau kita sorong tangan, beisi, ya sudah. Jangan terlalu berlebihan. Takutannya karena biar kita telah berwudu habis banyunya nang lain kadang awal lagi berwudu. Nah, tapi yang jelas berlebihan menggunakan air itu hukumnya makruh. Kalau berlebihan menggunakan air di masjid, berlebihan menggunakan air di masjid sebab inya termasuk air wakaf, maka hukumnya kada jadi makruh tapi haram. Apalagi ke masjid umpat mandi. Masjid umpat mandi begininya. Atau tulah ke masjid hendak bebesuh betis. Umpat bebesuh benar orang kan biasa di masjid itu untuk berwudu. Seandainya orang itu orang jauh, kemudian inya untuk mandi, sekadar keperluannya aja yang boleh. Nah, misalnya di Al-Huda, turun ke pinggir laut, beli cap, sekali bebesuh, sama sigit. Nah, haram kegawiannya. Nah, sebab menggunakan air yang sifatnya untuk khusus digunakan menjadi tidak boleh. Nah, kalau pang ke masjid Al-Huda empat bebesuh betis saja. Kita di sini kada. Itu sebabnya menggunakan air itu secukupnya, kada boleh berlebih-lebihan. Karena timbul was-was. Sedangkan was-was itu dari syaitan. Keenam, memakai air yang bercampur pada yang terjemur pada matahari, pada bejana yang menerima tukul. Maksudnya pada bejana besi. Karena batu poldernya bejana dari besi, tempat air dari wasi. Inilah
pada negeri panas. Menggunakan air yang berasal dari tempat yang dari besi, yang bisa batagar, bisa bakarat, tapi harinya atau daerah itu daerah panas, itu nama makruh. Bun di tempat kita kadada hukum makruh, sebab sepanas-panasnya kita itu paling tinggi 36 derajat. Sedangkan yang makruh ini yang mencapai 50 derajat, seperti Yaman atau Makkah ketika musim panas dan banyu itu beradanya di wadah bejana yang bisa di amun inya banyunya panas dari dari bejana, tapi bejananya tempatnya itu tempat dari plastik, itu kata Bapak tidak ada hukum makruh. Tapi kecuali kena banyunya itu memang panas benar, panas benar atau dingin benar, banyu es labu udu makruh. Malah berudu dengan air es makruh. Nah, yang ketujuh, memakai air yang sangat panas atau sangat sejuk. Nah, itu hukumnya makruh. Udah, bis yang makruh-makruhnya. Sekarang yang membatalkan uduk, ada di situ tak? Kita tulis sendiri. Yang membatalkan uduk itu, kalau kita sudah beruduk itu ada 5 yang mengakibatkan uduk kita batal sesudah beruduk, lalu terlakukan yang 5 macam, maka hukum uduknya batal. 1, keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan pelepasan, yaitu nang di hadapan dan di belakang. Baik yang keluar itu biasa atau yang tidak biasa. Yang biasa atau tidak biasa. Nang biasa kami, itu biasa-biasa aja. Karena apalagi behira itu biasa, keluar darah batal, keluar cacing batal juga, kan kada biasa toh. Atau keluar batu, keluar balikiran, nah kalikir keluar sih bisa, karena sesuatu yang keluar dari 2 pelepasan, baik itu yang biasa. Kali bakame zamrud keluar, ya kalau batal dunia. Tetap pokoknya batal. 1, keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan batal. Orang mengeran jamurut keluar. Alhamdulillah. Sama Ibu Suintan kan. Nah, 1. Yang kedua, tidur tidak tetap pantatnya. Betul, kada tetap burit. Hari Jumat, amun inya duduknya nyander gitu kan nyaman, tak guring kada apa-apa, inya kada bergerak burit. Inya ada nang. Nah, yang itu betul, Pak. Kan guring hari Jumat. Nah, iya tak betal. Burit angkat. Ya kan itu tak. Nah, iya tak angkat burit. Betal. Nah,
Dua, yang ketiga hilang akal. Penyebabnya sarahlah mabuk. Lain mabuk minuman tuh lain. Mun mabuk minuman tuh jelas saya orangnya kada wudu. Ini kada sadar diri, misalnya pingsan, makalah itu mabuk pada sadar, nah itu batal. Yalah, 3 macam. Yang keempat, tersentuh antara kulit sama-sama kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, yang bukan mahram itu batal. Kulit itu yang batal. Amun inya rambut kada. Lah, rambut kada. Tagetuk gigi kada. Apalagi giginya di atas meja begini itu kada batal. Jabahnya ambilakan gigiku tuh di atas meja. Lu getok kada batal. Itu. Apalagi kuku. Tersentuh kuku kada batal. Nah, itu ngali juga bedanya le. Kuku, rambut. Nah, yang boleh menikah, yang boleh dinikahi, maka hukumnya batal. Yang boleh dinikahi itu batalnya lah. Ada yang kada boleh dinikahi itu tidak batal selama tidak boleh nikahnya itu mu'abbad, salawasan. Kada boleh nikahnya itu kada boleh salawasan. Inya ada kada boleh nikah tapi bersifat sementara. Nah itu batal. Kada boleh nikah tapi sementara ada muqayyadnya, ada kaitan. Misalnya ipar. Ipar tuh kada boleh kawin, namun inya masih awan bininya. Nah itu ngarannya ghairul mu'abbad. Kada salawasan, kada boleh nikah. Amun dang sanaknya itu dicerai atau meninggal, maka inya boleh kawin awan iparnya tuh. Maka awan ipar itu hukumnya batal. Nah, apalagi nang batal diantaranya yang kadang-kadang kita kada sadar, mintuha lambung. Mintuha lambung. Apa mintuha lambung? Dang sanak mintuha. Mintuha lambungnya Banjar. Dang sanak mintuha, kan gitu tau, saudara mertua. Itu mintuha lambung, itu batal. Amun mintuha kada batal. Mintuha kada batal. Sebab kenapa? Bila kawin non anaknya, kada boleh lagi kawin non umahnya. Seumuran kada boleh lagi kawin. Nah, kan? Jadi mintuha kada batal. Baik mintuha itu laki-laki atau mertua itu bibi. Nih, sekalipun inya sudah cerai. Anaknya mati atau bininya mati. Mintuha itu akan tetap kedudukannya. Kada boleh dinikahi. Nah, kada boleh, apa tagetok kada batal. Inya ngarannya haram mu'abbad. Haramnya itu selamanya. Kada boleh lagi nih nikah. Siapa lagi yang kada batal? Anak tiri. Anak tiri kada batal. Umahnya dikawin nih. Berarti anak tuh anak
anak tiri. Tapi anak tiri ini akan tidak batal tersentuh anak tiri tidak batal apabila umahnya sudah digauli. Hubungan suami istri. Beda awan kawin awan anaknya. Seorang laki-laki kawin awan bibini. Bibini ini punya mama. Ya kan? Bila terjadi akad nikah, mintuhannya tuh langsung kada batal. Kada batal lagi, tagetok. Anaknya bercerai. Ya oleh. Mamanya anom masih. Tetap kada boleh dinikahi lagi. Kawitannya. Sekalipun belum jima. Belum jima, tapi mentuhannya tetap kada boleh lagi dikawini dan inya kada batal lagi udu. Itu kan kebalikan tadi. Amun anak umanya nang dikawini, umanya dikawini belum jima lagi, belum jima awan umanya tadi. Lalu jadi kita gagal. Anaknya bungas. Kalau jadi aku anakmu aja. Nah, boleh diceraikan umahnya itu dan inya boleh kawin non anaknya. Sebab belum dijima. Tapi amun kebalikannya kawin non anaknya. Sekalinya mau umahnya buas. Dijadi unakuan kau. Ada kau kada jadi lagi. Udah bisa lagi. Amun kada jadi juga pun boleh. Tapi kada kau mengawini umahnya. Umahnya kada kau lagi dikawini. Sebab apabila terjadi pernikahan dengan anaknya, maka umahnya kada boleh dinikahi. Nah, itulah. Jadi yang membatalkan itu tadi. Kemudian yang tidak batal juga, yang tidak batal saudara dan saudara kandung lah dan segala keturunannya. Dang sanak, anak dang sanak, cucu dang sanak itu kada dang batalnya. Amun sapupu sakali batal. Sapupu sakali batal. Sapupu dua kali, sekali aja batal, apalagi dua. Iya kan? Itu sepupu itu batal. Nang sesusu itu tidak batal. Tapi nangaran sasusu itu manyusunya umurnya di bawah dari 2 tahun. Kemudian manyusunya 5 kali kanyang. Kemudian nang inya menyusu itu dalam pernikahan yang sah. Amun bibini itu kada nikah bisi anak. Lalu inya mengeluarkan air susu, nang lain nyusu awan gitu kada hitung sesusu. Nya harus ada pernikahan. Nah, jadi itu umurnya 2 tahun. Jadi ada kisah Jepang lah, maaf kisah. Orang batakon ngaran siden Haji Abdurrahman. Haji Abdurrahman, maaf lah mana ada ngaran Haji Abdurrahman. Di Banjar. Jadi di Banjar tuh ini aku jana tetamuan orang Martapurane aja. Apa na batakon na orang Martapurane. Aku nih beisi bini nih beisi anaknya lagi halus. Anakku nyusu, aku kapingin juga. Iya, adanya.
Aku 4 nyusu aja juga. Ya tuh ah. Nah, kayak apa tadi hukumnya? Hukum sasusu kah akuan anakku? Iya, sasusu. Jadi Haji Abdurrahman, aku kada tahu juga hukumnya. Nah, aku betakonan guru, makanya gitu tah. Betakonan guru Zaini. Kena aja bilang aku betakonan guru Zaini. Akhirnya betakon awan guru Zaini waktu pengajian guru, ada orang betakon tapi ulun kan ada jawabannya. Napa? Ya kayak itu tadi tah. Kayak apa? Jadi jangan di belakang sikong guru aja. Aku hendak betakon kayak itu sama atau takunannya aja. Banyak aku ada jadi lagi betakon. Kawan lah betakon. Jadi Jasidin, ujar Sidin, kainalah mun kau ka Banjar tatamu awan lalaki kita. Padahal kan non inya tarusakan aja. Ada sampai pian tarusakan aja. Aduh, lot aja guru. Artinya apa? Kadada hubungan sesusu bagi suami nang menyusu pada bininya, tinggal bininya aja lagi hakon gak ada. Iyalah, sebab tadi udah dipadahkan nangaran sesusu tuh umurnya 2 tahun ke bawah. Amun lebih dari 2 tahun kan apa lagi itu lah. Allahu Akbar. Kalau ya Allah. Nah, kada batal bagi orang yang apa namanya muhrim, menang raya orang mahram itu hukumnya batal. Nah, siapapun tagetok. Kemudian yang kelima, batal wudu apabila tersentuh kemaluan dengan tapak tangan. Nah, inginnya. Nah, yang sebelah dalam ini apabila tagetok kemaluan itu hukumnya batal. Itu amun kemaluan sendiri. Amun kemaluan orang tampiling orang. Iya kan? Jelas tampiling orang pula. Han. Iya kan? Tampiling orang. Betul kah? Jelas betul saurang aja betul apalagi beturang. Iya kan? Jadi tapi menyentuhnya dengan tapak tangan. Basing haja kada basing haja hukumnya sama. Nah, yang mana yang dimaksud dengan kemaluan? Amun bet lalaki ya peluru kendalinya. Amun hintalunya kada batal. Tuhuk maharami kada mau macah. Ya kalau bakso itu tagetok itu kada batal sama awan hutannya tagetok kada batal. Cuman sunnat tajdidul wudu, sunnat memperbaharui wudu batal kada. Cuman yang lebih baik berwudu kembali. Kada batal lah, cuman yang lebih baik tajdidul wudu. Lah diulangi berwudu. Nah, itu 5 macam yang menyebabkan batal
udo lah antara santoro antara laki-laki. Orang dua laki bini pang betul kah kada ngarannya gen dua laki bini jelas kawin dah. Nah karena perkawinan itu kan boleh kawin ngernya boleh kawin hukumnya batal pada mazhab kita Imam Syafi'i kita. Nah oleh sebab itu ada hal-hal yang kita supaya jangan batal pada beberapa hal, beberapa tempat. Misalnya waktu melaksanakan tawaf, ya kan? Atau di Makkah. Oh iya betul. Anak angkat itu anak orang. Anak orang boleh kawin. Bila boleh kawin batal hukumnya. Nah, anak angkat betul. Itu sebabnya Nabi Yusuf anak angkat Siti Zulaikha akhirnya kawin. Jadi boleh. Aku tuh besuhi kau buritmu. Daripada orang makai baik aku. Boleh kan? Oh, dan besuhi burit dia lagi halus. Sampai kenal di Harago. Dah, aku aja ngawini. Ya boleh. Itu sebabnya yang punya anak angkat tolong hati-hati. Apapun yang haram pada orang lain maka haram juga terhadap anak angkat. Itu sebabnya harus hati-hati. Aurat kita wajib dijaga sekalipun dalam rumah. Amun punya anak angkat. Sebab haramnya pada orang sama haramnya pada anak angkat. Nah itu kadang-kadang kan kita karena anak angkat ini lagi dari halus dipelihara, ya kan? Kadang dudukan, sambil nonton TV, gitu. Itu mencium anak angkat hukumnya haram. Dagana. Maka anak tuh anak orang kan boleh dicium. Ya, apabila inya gana, maka ini kada bisa dielak ini. Ini haram nih. Anaknya ganal sudah. Lalu kita cium rasa anak seorang. Amun rasa tuh belum. Ya kan? Kadang mau jadi anak seorang juga. Itu sebabnya dudukan. Awan anak angkat. Nah, itu bahaya tak? Udah boleh. Han. Dudukan, kadang nonton TV, begayaan. Olah. Itu sama hukumnya terhadap orang lain. Lantas kayak apa caranya untuk supaya anak angkat ini boleh tagetok? Ketika inya masih bayi, di bawah umur 2 tahun, suruh bini menyusui. Supaya inya hukum sesusu tadi. Maka kada sing anakan, mepah ndak nyusui. Nah, suruh mintuha nyusui. Mintuha bisi nak halus, mintuha nyusui. Nah, berarti inya bedang sanak awan bini. Nah, bedang sanak awan bini itu tak. Tetap betal bedang sanak awan bini betal. Dak kawa kada betal hukum bedang sanak bini, Bang. Jadi mun kawa inya nang nyusui kita. Inya nyusui si bini kita nyusui. Nah, mengkado. Apanya tadi? Nah makanya inya syaratnya banyu susu ada. Amun banyu susu kadeda kada kawa. Syaratnya pertama menyusui, yang kedua 5 kali kanyang. 5 kali kanyang hanya. Amun 2 kali 3 kali inya nyusu belum sesusu. 5 kali kanyangnya. Ya. Allahu Akbar. Nyusu awan kawitan. Nyusu awan kawitan. Nah, awan orang tua kita. Itu kada batal. Awan orang tua bukan awan mintua. Nah, kemudian ketahui bahwa sekalian yang tersebut wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله.